Nah, lalu selanjutnya saya akan membuat public transport. Saya akan membuat dua rute public transport, yaitu yang pertama itu rute dari titik awalnya di sini di selatan dan berakhir di sini, itu khusus untuk bus gandeng. Lalu untuk rute yang kedua yaitu dari arah utara, titik awalnya dan berakhir di sini, itu untuk rute bus sedang. Untuk membuat rutenya, yaitu membuat public transportnya, yaitu pertama kita harus mengaktifkan public transport line di sini di menu network object. Lalu kita klik pada arah masuk, kita klik kanan pada mouse, lalu kita klik add new public transport line. Nah, lalu diakhiri di titik akhir rutenya. Terus sama di sini, klik saja, lalu akan muncul pop-up seperti ini. Di sini kita beri nama bus gandeng. Lalu pada vehicle tab ini kita ganti menjadi bus gandeng. Dan untuk desain speed distributionnya itu kita menggunakan SGV. Lalu untuk mengatur kapan bus datang dan setiap berapa menit dia datang, itu kita bisa atur di departure times-nya. Di sini kita bisa atur, kita tinggal klik kanan lalu kita klik generate start time. Nah, di sini ada begin, rate, dan end, dan juga okupansi. Di sini begin ini pada detik keberapa bus itu akan muncul, saya buat di detik ke-60 saja. Lalu untuk berakhirnya saya buat di detik ke-180 saja, karena untuk satu kali jalan running fishing itu untuk simulasinya itu kan 600 detik, jadi saya buat cuma 180 detik saja, dan siap berapa detik dia akan muncul saya buat di 100 saja. Nah, ini okupansi ini adalah berapa jumlah penumpang yang diangkut dalam bus. Itu saya buat 70 saja. Kita klik OK. Nah, ini sudah, kalau kita klik OK. Nah, lalu kita buat rute satunya lagi. Kita klik kanan di sini pada arahnya. Teknik public transport line. Caranya sama seperti tadi. Kita akhiri di sini. Nah, transportnya juga kita buat bus sedang. Ini kita ganti vehicle tab menjadi bus sedang. Desain speednya kita pakai HEV juga. Lalu untuk departure times-nya kita setting juga. Saya di 600. Nah, ini bus sedang, kapasitasnya saya jadi okupansinya. Klik OK. Ini sudah jadi. Sekarang kita akan save dulu. Kita akan simulasikan dulu. Apakah sudah ada bus yang lewat? Nah, ini sudah ada bus gandeng yang lewat. Ini bus gandeng yang lewat. Rutenya dia saya buat di sini. Lalu selanjutnya setelah kita membuat public transport lines-nya, kita akan membuat tempat untuk berhenti atau haltenya. Di sini kita klik public transport stop, lalu klik ruas jalan yang akan digunakan sebagai halte. Buat di sekitar sini, klik kanan, lalu klik add new public transport stop.
Nah, sini akan keluar. Di sini ada lebar haltenya itu. Jadi lebar atau panjang haltenya itu disesuaikan dengan jenis kendaraan yang melewati halte tersebut. Jadi di sini karena dilewati oleh bis gandeng, jadi di sini panjang haltenya saya buat 20 meter. Lalu untuk jaraknya saya buat 200 meter saja. 200 meter. Lalu untuk boarding passengernya ini nanti kita atur, lalu klik OK. Nah, di sini sudah keluar harga. Lalu di sini agar tidak membebani jalan, kita bisa klik kanan di sini, klik kanan dan kita klik add lay by stop. Nah, sekarang seperti ini tidak akan jadi halte ini tidak membebani jalan. Nah, lalu bagaimana agar bus gandeng tadi dan juga bus sedang ini bisa stop di halte yang sudah kita buat ini. Jadi caranya itu kita ke public transport line, klik kanan di sini, kita klik show list. Nah, di sini pada bus gandeng kita klik, itu caranya pada rute bus gandeng ini kita klik kontrol pada keyboard dan klik kanan di pada mouse. Klik kanan. Akan muncul seperti dot seperti ini tinggal kita tekan dan kita arahkan ke halte kita. Lalu kita lepas. Nah, lakukan juga hal yang sama pada bus sedang. Klik kontrol kanan, lalu kita tarik ke atas. Nah, sudah jadi bus sedang dan bus gandeng yang melewati rute ini akan otomatis berhenti pada halte yang sudah kita buat. Lalu bagaimana caranya untuk menghubungkan rute dan halte? Nah, ini kita lihat di sini dia berwarna hijau, artinya kendaraan yang lewat itu hanya melintas saja tanpa menurunkan dan menaikkan penumpang. Jadi caranya itu kita klik dulu di sini yang bus gandeng. Nah, di sini pada bagian kanan ada gambar seperti ini. Kita klik 2 kali. Nah, di sini akan keluar PT line stop. Di sini kita aktifnya kita centang. Jadi setelah kita centang ini dia akan berubah menjadi merah dan kendaraan akan berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Nah, di sini pada dwell time calculation ini ada all type persentasi, yaitu dimana persentase penumpang yang turun. Apakah penumpang yang turun ini sudah buat 50 saja. Jadi nanti ada 50% penumpang lagi yang tidak turun dan hanya turun 50%. Lalu ini kita klik OK. Nah, ini sudah berubah warna menjadi warna merah. Lalu lakukan hal sama pada bus sedang. Ini kita klik aktif. Di sini saya buat persentase yang turun itu 60%. Klik OK. Nah, ini sudah. Nah, setelah itu kita save dahulu, lalu kita akan simulasikan. Nah, di sini sudah terlihat ada bus gandeng yang datang. Kita lihat apakah dia mau berhenti di halte yang sudah kita buat. Nah, ini busnya sudah mau berhenti, tinggal kita buat pedestriannya saja agar terlihat penumpang yang naik dan turunnya. Buat jalur pedestrian. Nah, ini untuk bus sedangnya. Nah, ini dia sudah mau juga. Kita bisa stop simulation. Lalu selanjutnya kita akan membuat platform area dan juga waiting area. Itu kita klik kanan di sini pada public transport stopnya. Lalu kita klik add platform edge left. Nah, sini sudah muncul
warna pink ini. Nah, setelah itu kita akan membuat area tempat untuk rute pedestriannya. Kita di sini pilih area dulu. Kita akan buat rute untuk pedestrian. Di sini klik kanan saja, add new area. Ini kita klik OK saja. Lalu ini kita bisa buat sesuai bentuknya sesuai yang kita inginkan. Add area lagi, kita buat rute untuk pedestriannya. Nah, ini untuk memutarnya kita bisa klik ALT pada keyboard. Membuat 3 saja. Saya buat 2 saja. Nah, di sini agar bisa orang-orang itu turun dan berjalan ke sini, kita harus membuat pedestrian route-nya. Di sini kita pilih nih pedestrian route, kita pilih. Lalu kita mau dia dari sini berjalan ke arah sini. Kita klik pedestrian route, kita klik kanan di sini di platformnya. Kita klik add new static pedestrian routing. Kita akhiri di sini. Kita klik sembarang arah. Nah, sudah. Selanjutnya kita buat hal yang sama di sebelahnya. Kita ini tinggal copy saja. Kita klik Ctrl, tekan, geser ke samping. Ini juga. Nah, setelah itu kita akan input juga pedestrian route, terus kita akan buat pedestrian route-nya juga. Sini saya akan membuat orang itu akan berjalan dari sini dan menuju ke sini untuk menunggu bus. Nah, sebelum itu kita harus membuat waiting area-nya dulu. Di sini kita bisa pilih toggle wireframe dulu. Nah, di sini kita akan menambahkan area untuk waiting area. Di sini kita klik kanan saja, lalu add new area. Nah, di sini kita bisa pilih ini tuh dibuat untuk apa. Ini kita pencet public transport and elevator sini. Untuk penggunaannya itu kita buat untuk waiting area. Nah, di sini kita waiting positionsnya kita nah, ini untuk boarding locationnya kita buat uniform saja. Lalu ini sudah, kita klik OK. Nah, sini kita buat di sini, tapi ingat jangan sampai lewat
dari platform areanya. Ini harus hati-hati agar tidak lewat dari platform areanya. Sudah. Nah, itu untuk pedestrian route-nya. Di sini kita buat klik kanan, klik add new pedestrian routing, dan kita akhiri di waiting-nya, di waiting area. Nah, setelah itu kita akan membuat pedestrian input. Ini kita klik pedestrian input, kita klik kanan di sini, klik add new pedestrian input. Nah, di sini kita buat orang itu 200 saja. Nah, setelah itu kita sudah menginput 200 orang ini akan berjalan ke sini dan juga akan sampai nanti di waiting area. Nah, bagaimana caranya mengatur agar orang yang menunggu di waiting area ini untuk menaiki, apakah dia menaiki bus gandeng atau bus sedang. Di sini caranya itu untuk mengaturnya kita pilih, kita klik dulu public transport stop. Nah, di sini lalu kita klik 2 kali. Nah, di sini kita akan atur di boarding passenger-nya. Nah, di sini kita buat 120 orang itu dari waktu 0 sampai maksimal itu dia akan menggunakan bus gandeng. Nah, ini kita bikinnya kita centang. Lalu kita buat lagi, klik kanan, klik add, lalu sebanyak saya buat 80 orang tadi akan menggunakan bus sedang. Ini kita centang. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita save, lalu kita akan simulasikan. Kita akan coba lihat apakah sudah ada nanti. Nah, ini sudah ada orang yang keluar. Di sini dia menunggu bus. Kita akan menunggu busnya dulu terlebih dahulu. Di sini sudah terlihat ada bus gandeng. Ini busnya sudah datang. Nah, kita lihat ini sudah ada penumpang yang turun dan ada penumpang juga yang naik. Ini penumpangnya akan jalan ke sini. Lalu kita akan lihat juga pada bus sedang apakah dia sudah mau. Bus sedang. Nah, sudah terlihat penumpang turun dan penumpang yang naiknya. Jadi sudah mau. Stop simulation. Jadi selanjutnya kita akan membuat transportasi kereta api. Yang pertama kita buat adalah kita akan membuat rel kereta api terlebih dahulu. Di sini kita buat link baru. Kita klik link. Kita buat link baru. Nah, di sini kita beri nama kereta api. Lalu untuk display type-nya kita ubah menjadi railstone. Dan untuk lebarnya kita pakai 3,5. Lalu kita klik OK. Lalu kita buat rute kereta apinya. Kita buat rutenya di mana saja dia akan melintas. Buat ini.
Nah, ini untuk memperhalus lengkungannya, kita bisa klik kanan, lalu kita klik generate. Ini kita klik generate spline. Kita klik 8 saja. Kita klik OK. Nah, di sini dia sudah mau melengkung. Bisa kita geser agak ke depan. Nah, sudah. Setelah itu kita akan membuat PT stop. Ini bisa dilihat. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan membuat PT stop. Di sini kita klik public transport stop. Lalu saya akan membuat tempat pemberhentiannya di sekitar sini. Kita klik kanan, lalu add new public transport stop. Di sini kita beri nama kereta api. Lalu untuk lebarnya saya buat 30 meter. Kita klik OK. Nah, di sini kita akan membuat tempat pemberhentian ini agak menjauh ke kiri agar tidak mengganggu atau menempati lintas keretanya. Ini caranya, kita klik kanan, lalu kita klik add delay stop. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan membuat rute dari kereta apinya. Ini kita pencet public transport line, lalu kita buat seperti public transport tadi. Klik kanan, lalu add new public transport line, dan berakhir di sini. Di sini kita buat namanya kereta api. Lalu untuk vehicle type-nya kita ubah jadi tram. Kecepatannya saya pakai 50. Nah, untuk departure times-nya kita atur juga sama seperti public transport sebelumnya. Klik kanan, klik generate time. Masih sama, begin rate end ini saya buat beginnya 90, 0, rate-nya 90, dan n-nya di 200. Untuk kapasitasnya saya buat 100. Untuk okupansi maksudnya. Pastinya saya buat 100 yang diangkut. Kita klik OK. Nah, kita klik OK. Nah, ini lintasannya masih lurus sama seperti sebelumnya. Kita akan buat dia agar melintasi tempat pemberhentian. Kita klik Ctrl, klik kanan, kita drag ke sini. Nah, setelah itu kita ubah ini yang hijau ini agar menjadi merah, agar kereta api yang datang itu dapat berhenti di halte yang sudah atau stasiun yang sudah kita buat. Ini klik 2 kali, kita centang aktif, dan persentasenya saya buat 50. Lalu klik OK. Nah, di sini ada jalur kereta yang melintasi jalan, jadi kita harus membuat pemberhentiannya. Di sini kita klik Create Railway Crossing, klik, lalu di sini kita buat di arah sini, klik di arah sini juga. Nah, di sini ada call that post beef stop, yaitu di mana di sini saya akan buat 100 meter. Buat 100. Nah, jadi ini dimana ketika jarak 100 meter ini ketika kereta api itu akan lewat, maka jarak 100 meter ini akan mengeluarkan seperti detektor. Jadi kendaraan yang melintasi ke detektor itu di jarak 100 meter, jadi palang yang di sini akan otomatis tertutup saat kereta akan melintas. Ini kita klik centang.
Nah, setelah itu kita buat juga di bagian ini, sama caranya. Klik. Klik. Ini sama, kita klik centang. Nah, kita juga buat di sebelah sini. Ini juga centang. Nah, jadi selanjutnya saya akan membuat platform area dan juga waiting area. Nah, di sini kita klik dulu public transport stopnya. Di sini kita klik kanan, lalu kita klik add platform edge left. Nah, di sini sudah keluar platform areanya. Lalu kita akan membuat waiting area. Ini caranya, kita klik area, lalu ini kita bisa klik toggle wireframe agar bisa terlihat jelas. Lalu kita klik kanan, add new area. Pembuatannya sama seperti tadi kita membuat pada public transport, yaitu bus gandeng dan juga bus sedang. Ini kita sesuaikan untuk waiting area-nya. Kita buat jangan sampai melewati platform area-nya. Ini. Setelah itu kita setting dulu. Ini untuk kita klik public transport. Lalu usage-nya kita buat untuk waiting area. Itu waiting area untuk ini for pit stop kereta api. Nah, untuk boarding location-nya kita pilih uniform. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu saya akan membuat pedestrian road yang terhubung dengan tadi yang atau bus gandeng dan juga bus sedang. Caranya kita tambah area kanan, add new area. Ini kita buat untuk pedestriannya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat area untuk pedestriannya. Sekarang kita akan membuat pedestrian routing. Di sini saya akan mengintegrasikan antara bus ini, halte bus dengan stasiun kereta api. Di sini saya klik dulu pedestrian route. Lalu di sini klik kanan, klik add new statistic pedestrian routing decision. Jadi nanti orang-orang yang menaiki bus akan turun di sini dan akan berjalan menuju tempat pemberian kereta api untuk menunggu kereta api. Ini kita sesuaikan titiknya ke jalan yang dilewati. Nah, lalu kita buat lagi untuk yang akan turun dari kereta api, dia akan melewati jalan ini. Dia akan berakhir di sini. Nah, setelah itu kita simpan. Sekarang kita akan coba simulasikan. Nah, ini sudah ada orang yang muncul berjalan.
klik yes. Nah, ini sudah ada bus gandeng yang akan datang. Nah, ini orang yang turun ini akan berjalan ke stasiun kereta api untuk menunggu kereta api. Nah, ini sudah mau dia berjalan ke sini. Nah, di sini sudah mau dia untuk waiting areanya. Stop simulation. Jadi tahap terakhir dalam pembuatan vSIM itu adalah validasi, di mana kita menghitung numerik output, yaitu terdiri dari travel time, lalu ada delays and stop delays, volume, sama quick length. Nah, di sini kita akan membuat evaluasi, dan hasil dari evaluasi yang kita buat itu kita akan sandingkan dengan data real, dimana apabila data real dan hasil pemodelan ini memenuhi standar toleransi statistik, maka dianggap mewakili apa yang terjadi di lapangan. Yang pertama, kita akan membuat atau menghitung travel time dari angkutan umum, di mana travel time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali rute angkutan umum. Di sini pada network object kita klik vehicle travel time. Lalu pada rute angkutan umum kita klik kanan. Lalu kita klik add new vehicle time measurement. Lalu kita akhiri di ujung rute. Di sini kita buat namanya bus gandeng. Ini karena rute bus gandeng. Ini saya buat 460. Ini kita klik OK. Nah, selanjutnya kita buat juga di rute satunya. Ini sini kita klik kanan, klik new vehicle travel time, lalu kita akhiri di akhir rutenya. Di sebelah sini. Ini kita beri nama bus gandeng, bus sedang. Untuk distance-nya kita genapkan jadi 1000 saja. Oke. Karena maksimumnya itu 965,73, karena kita memakai inversion, jadi kita pakai 900 saja. Kita klik OK. Nah, ini jika sudah, kita ke evaluation, lalu configuration. Nah, di sini kita menghitung vehicle travel times, jadi kita pilih vehicle travel times. Nah, di sini ada kendaraan apa yang akan kita hitung, itu ada bus gandeng dan bus sedang. Lalu di sini ada start time-nya, karena ini merupakan student version, jadi cuma 600 detik. Jadi ini
mulai dari 0 detik sampai 600 detik. Lalu interval ini adalah setiap berapa menit dia akan mengambil data. Jadi kalau saya buat 600, jadi dia cuma mengambil satu data saja. Lalu sudah, klik OK. Nah, lalu selanjutnya kita ke data collection points, yaitu untuk mencari delays dan juga stop delays. Di mana data collection points ini digunakan untuk mencari volume yang ada di pemodelan dan disandingkan dengan volume TC di lapangan. Nah, lalu ini kita aktifkan dulu data collection points-nya, lalu kita pasang di daerah yang mau kita cari data collection points-nya. Mau pasang di sini, kita klik kanan, klik add new data collection points. Nah, di sini data collection points itu bukan di lajur tapi per jalur, jadi kita buat juga di sampingnya. Klik kontrol samping. Nah, lalu pasang juga di daerah yang mau kita pakai. Pasang di sini. Di sini, di sini. Di sini. Nah, sudah. Setelah itu kita akan membuat ini menjadi grup. Lalu caranya kita klik evaluation, lalu measurement definition, lalu data collection measurements. Kita klik kanan, lalu ada generate all group. Nah, ini sudah. Lalu kita ke evaluation, lalu configuration. Nah, di sini kita pilih data collection. Nah, untuk true time sama travelnya sama seperti tadi. Nah, untuk jenis kendaraannya, karena tadi sudah bus ganda dan bus sedang, kita pilih sekarang car, lalu MC, udah itu saja. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita ke Quick Hunters. Nah, Quick Hunters ini berfungsi untuk mengukur panjang antrean. Jadi, saya ambil contoh di sini untuk mengukur panjang antrean akibat railway crossing. Ini kita aktifkan dulu Quick Hunters-nya. Lalu di sini kita klik kanan, lalu add new Quick Hunters. Di sebelah sini juga di sinyal heads-nya. Lalu di sebelah sini, di sebelah sini juga. Nah, lalu di sebelah sini. Nah, sudah. Setelah itu kita ke evaluation, configuration, lalu kita checklist Quick Hunters. Ini untuk time-nya 600, intervalnya juga 600. Nah, kita klik OK. Nah, ini data collection point sudah, vehicle time, travel time sudah, Quick Hunter sudah. Nah, selanjutnya kita akan melihat resultnya, yaitu kita bisa lihat di evaluation. Ini pencet result list. Lalu yang pertama kita akan melihat vehicle travel time result. Nah, di sini ada banyak. Jadi kita akan membuang beberapa dan akan menampilkan yang kita butuhkan saja. Di sini caranya itu kita klik attribute selection. Lalu di sini karena kita tadi hanya men-setting bus
gandeng dan bus sedang, yaitu di 72 dan 73. Yang lain ini bisa kita hilangkan. Ini 1070 kita hilangkan. Travel time. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, ini sudah. Lalu selanjutnya kita lihat data collection point. Kita ke evaluation, result list, lalu data collection result. Ini juga sama, kita akan hilangkan yang kita tidak perlukan. Di sini kita tidak perlu, tadi tidak men-setting persen, kita tidak men-setting, jadi kita hilangkan. Dan juga occupancy rate. Sudah, setelah itu kita klik OK. Lalu ke evaluation, result list, kemudian clear result. Nah, di sini sudah ada ke kantor, Keyline Max, dan Keystop. Lalu selanjutnya kita ke simulation. Nah, di simulation ini ada parameters. Nah, lalu di komennya kita bisa kasih judul. Nah, lalu di period ini adalah waktu simulationnya. Nah, karena konfigurasi kita cuma 600 karena student version, jadi di sini kita buat 600. Untuk simulation resolutionnya minimal itu 5 dan maksimal itu bisa 20. Ini kita pakai 5 saja. Nah, lalu ada number of run ini adalah berapa kali kita merun. Jadi disarankan itu minimal lebih dari 1. Jadi kita pakai 3 saja. Lalu untuk number of course-nya kita pakai 12. Meso ini tidak usah. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita akan simulasikan. Di sini kita bisa percepat memakai quick mode saja karena kita hanya ingin melihat hasilnya saja. Ini kita tunggu. Nah, ini sudah run pertama masuk ke run kedua. Nah, sini sudah mulai terlihat hasilnya. Nah, ini sudah run kedua, lalu lanjut ke run yang terakhir. Nah, tadi kita pilih 3 kali run. Nah, ini sudah. Di sini sudah keluar untuk vehicle travel time-nya. Di sini ada bus gandeng. Itu sebanyak 47 kendaraan. Travel time-nya. Lalu di sini juga sudah dalam data collection sudah ada ini. Nah, di sini sudah ada vehicle-nya yang melewati tiap-tiap ruas, jadi nanti kita bisa sandingkan dengan data PC yang kita lakukan di lapangan. Lihat quick results-nya, Keyline Max, dan Keystop-nya. Selanjutnya kita akan ke nodes. Nah, nodes ini berfungsi atau bertujuan untuk menghitung kinerja ruas, simpang, dan juga jaringan. Di sini saya akan menghitung kinerja simpang ini, simpang 4 dan simpang 3. Jadi kita aktifkan dulu nodes-nya. Lalu kita klik kanan di sini dan klik add new nodes. Ini kita buat namanya perempatan. Lalu kita klik OK. Di sini kita sesuaikan dengan lokasi simpang yang akan kita buat. Nah, sudah, kita juga pasang di simpang 3. Tinggal kita kopikan saja. Sudah. Setelah itu kita ke evaluation, lalu configuration. Nah, di sini kita centang nodes dan yang lain ini kita uncentang.
agar tidak dihitung kembali. Yang tadi sudah dihitung. Nah, untuk vehicle class-nya sudah. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita ke evaluation dan result list. Lalu pilih not result. Di sini seperti tadi kita akan hilangkan yang tidak perlu, kita ke attribute selection. Nah, di sini kita tidak perlu person. Lalu ini level of service ini service value. Lalu delay. Lalu stop delay. Stop delay sampai stop sini tidak perlu. Nah, di sini juga kita bisa melihat emissions CO-nya. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita ke simulation, parameter. Nah, ini seperti tadi, number of run-nya saya pakai 3 saja, klik OK. Lalu kita simulasikan. Ini kita pakai quick mode. Nah, kita tunggu saja di sini. Nah, ini sudah selesai simulasi pertama, lanjut ke run kedua. Ini lanjut ke run ketiga. Nah, ini sudah selesai. Lalu di sini sudah terlihat untuk vehicles-nya, lalu sudah ada queue line atau antrean di simpang, dan juga vehicle delay-nya. Nah, di sini kita bisa lihat juga visualisasinya. Ini kita klik ini. Nah, ini untuk melihat panjang antreannya, kita bisa centang ini, show quick length. Nah, di sini sudah terlihat panjang antreannya. Nah, lalu ini bisa kita ubah juga warnanya. Quick length, dan untuk quick length attribute kita pastikan memilih yang current run average. Oke. Nah, ini untuk warnanya bisa kita ganti mau warna apa, misalnya warna kuning. Nah, sudah. Lalu kita juga bisa melihat delay-nya. Ini nah, nih. Saya bisa juga melihat delay-nya di sini. Nah, nanti ini vehicle yang kita akan kalibrasi dengan hasil TC yang sudah kita dapatkan di lapangan. Vehicle ini. Ini juga kita bisa melihat emission yang dikeluarkan. Nah, data-data ini bisa kita simpan dalam Excel. Caranya ini klik Save to File. Lalu ini save type-nya yaitu ATT. Kita save. Nanti juga dengan net result juga bisa kita save. Dan juga nah, caranya untuk membuka di Excel-nya itu kita pergi ke Excel dulu, kita open. Nah, ini kita cari dulu file yang tadi sudah kita download.
Ini kita bisa drag langsung Excel. Nah, ini sudah keluar data collection-nya. Ini bisa kita pisahkan dulu. Nah, ini dia sudah ada di sini data collection-nya dari vehicle-nya, lalu tundaannya. Nah, data-data inilah yang kita akan lakukan kalibrasi dan kita sandingkan dengan disandingkan dengan toleransi dengan uji statistik. Nah, kalau misalnya nilainya jauh dibandingkan toleransi dengan uji statistik, maka kita harus mengubah mulai dari driving behavior following, lalu driving behavior lane change, driving behavior lateral, lalu konektor parameter, desired speed distribution, reduce speed area, dan juga priority row. Nah, jika sudah mendapatkan hasil yang sesuai dengan toleransi uji statistik saat dibandingkan, maka pemodelan dinyatakan sesuai dengan kondisi existing yang ada. Nah, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.